Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang pada kegiatan kuliah pakar hari ini. Eh, Sebelumnya bagi peserta yang sudah memasuki Zoom meeting, silahkan melakukan absensi pada link yang sudah di-share di kolom chat dan virtual background juga sudah kami kirim di kolom chat. Silahkan menyesuaikan. Baik, mungkin saya mulai saja. Yang terhormat Ibu Dr. Erinda Nur Pratiwi, SST, MTes, MKep, selaku Rektor Universitas Kusuma Husada. Yang kami hormati Bapak Andi Novianto, Eskom MH Mkom, selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan serta seluruh peserta kuliah pakar eh, pada kegiatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan kuliah pakar yang berjudul Securing Digital Health: The Role of Cybersecurity in Protecting Patient Data. Perkenalkan, saya Irfan Nugraha, dosen S1 Informatika Universitas Kusuma Husada Surakarta, yang bertugas sebagai moderator dalam acara hari ini. Sebelum dimulai kegiatan hari ini, mari kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan membacakan urutan kegiatan yang akan kita lakukan. Pertama adalah pembukaan kegiatan yang sudah kita lakukan. Kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Bukaha. Ketiga adalah sambutan dari Ibu Rektor Universitas Kusuma Husada, yaitu Ibu Dr. Erinda Nur Pratiwi, SST, MTes, MKep. Selanjutnya adalah kegiatan utama kita, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Andi Novianto, Eskom MH Mkom. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta dan terakhir adalah penutupan kegiatan. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars Universitas Kusuma Husada.
Untuk kegiatan selanjutnya adalah sambutan oleh Ibu Rektor Universitas Kusuma Husada, Dr. Erinda Nur Pratiwi, SST, MKes, MKep. Kepada Ibu Erinda, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Irfan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Adi Novianto, MH MKom, dan yang saya hormati pula Kaprodi Informatika, Bapak Muhammad Alik, Magister MKom, beserta seluruh tim Prodi dari Informatika Program Sarjana. Kemudian rekan-rekan akademisi, staf, para mahasiswa, baik itu dari Informatika Program Sarjana, Administrasi Kesehatan, Administrasi Rumah Sakit, dan seluruh mahasiswa yang tergabung, dan seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam seminar ini, yaitu dengan tema yang bertajuk dari Informatika adalah Securing Digital Health, The Role of Cybersecurity in Protecting Patient Data. Kita mengetahui bahwa seminar ini merupakan bagian dari upaya kami, Universitas Kusuma Husada Surakarta, untuk terus berkontribusi dalam perkembangan teknologi kesehatan yang aman, terjamin, dan bermanfaat bagi masyarakat umumnya. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang kesehatan digital, dunia medis semakin terbuka tentunya dengan berbagai inovasi yang memudahkan layanan kepada pasien, mulai dari telemedicine, kemudian aplikasi kesehatan, hingga penggunaan sistem informasi yang terintegrasi pada sistem kesehatan. Namun, dengan demikian kita juga tidak bisa mengabaikan tantangan besar yang datang bersamaan dengan kemajuan ini, yaitu bagaimana kita dapat memastikan bahwa data pasien yang sangat sensitif dan sangat penting ini tetap aman dari ancaman yang dapat merusak privasi dari pasien masing-masing serta mengancam dari keselamatan pasien tersebut. Oleh karena itu, cyber security atau keamanan cyber memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia kesehatan digital. Sebagai pelaku utama dalam pengelolaan data, baik dari pasien, rumah sakit maupun pelayanan kesehatan lainnya, kita harus memahami dengan jelas bagaimana tantangan dan memberikan solusi pada dunia kesehatan, terutama pada dunia cyber tersebut. Kami menyambut baik bahwa hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang berbagi terkait dengan pengetahuan dan pengalaman beliau, di mana nanti kita dapat meningkatkan dari informasi keamanan data pasien dan ekosistem digital dari kesehatan. Semoga seminar ini tidak hanya memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran pentingnya cyber security dalam dunia kesehatan digital, tetapi juga memberi inspirasi untuk langkah konkret kita, yaitu pada prodi informatika dan yang lainnya yang dapat kita ambil bersama untuk menciptakan sistem yang lebih aman pada pasien atau pada pengelolaan kesehatan nantinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, terutama dari Prodi Informatika Program Sarjana, atas terselenggaranya dari kuliah pakar hari ini. Eh, Semoga nantinya dapat berdiskusi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menjadikan upaya untuk memastikan bahwa dunia kesehatan digital lebih aman dan terjamin untuk semuanya. Saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar, penuh diskusi dan diskusinya yang konstruktif dan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan sistem keamanan digital bidang kesehatan. Semoga semuanya dapat menjadi bagian dari solusi untuk masa depan yang lebih aman dan lebih cerah kembali. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses selalu untuk UKH Surakarta dan Informatika Program Sarjana. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Ibu Erinda atas sambutan dan motivasi yang telah diberikan. Selanjutnya, sebelum kita memasuki kegiatan utama, izinkan saya memperkenalkan secara singkat profil narasumber kita, yaitu Bapak Andi Novianto, Eskom, MH, MKom.
Beliau adalah seseorang yang memiliki pengalaman dalam bidang cyber security sejak tahun 2017, yang memulai karirnya menjadi bug bounty di Tokopedia dan Bukalapak. Hingga saat ini menjadi security, maaf saya ulang, hingga saat ini menjadi security consultant di ayobeli.com. Bapak Andi juga sudah menyelesaikan berbagai macam sertifikasi, salah satunya adalah CompTIA Plus. Dengan pengalaman yang sangat luas ini di bidang cybersecurity, tentu kita akan mendapatkan banyak wawasan berharga dari beliau. Untuk itu, mari kita sambut Bapak Andi, dipersilahkan untuk memulai materinya. Silakan Bapak Andi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin eh, share screen deh. Jadi saya mungkin kedua kalinya diundang Pak Aryo sebagai narasumber. Sebenarnya banyak teman-teman yang lebih apa namanya lebih baik daripada saya mungkin karena mungkin waktunya ini. Mohon izin nanti saya menyampaikan tentang securing digital health. Jadi nanti mungkin saya ada kasustis, kemudian saya sedikit demo, terus theoretical, kemudian conclusion-nya. Mungkin yang pertama disclaimer dulu. Jadi pengetahuan cyber hendaknya dapat dijadikan pembelajaran dan tidak dijadikan motivasi melakukan tindak kejahatan. Jadi mungkin yang saya sampaikan nanti mungkin agak tricky ya. Ada beberapa teknik mungkin yang mungkin saya demonstrasikan nanti, tapi setidaknya bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman ketika menghadapi situasi di dunia IT khususnya di bidang rekam medis ini. Mungkin yang perlu kita pahami yang pertama itu adalah eh, aset paling berharga saat ini itu adalah data. Jadi data itu kenapa kok harus dilindungi, diproteksi gitu ya. Kenapa kok tidak mobil, kenapa kok tidak rumah gitu ya. Data itu merupakan barang yang susah dipegang, susah diwujudkan, tapi dia memiliki nilai yang sangat tinggi. Contoh data perbankan, kemudian data rumah sakit, kemudian transaksi bisnis, sampai apa namanya Bitcoin gitu kan. Nah, tujuannya ketika ada tindak kejahatan cyber, itu data itu menjadi salah satu celah untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi kita bisa mengetahui nih, misalkan seseorang itu dia punya KTP, kemudian NIK, kemudian kita manfaatkan untuk membuat SIM card dan seterusnya, seterusnya. Gitu kan. Apalagi kalau masalah email. Nah, ini yang harus kita pahami di dalam mindset kita. Jadi data itu tidak boleh disebarluaskan atau diberikan secara gratis tanpa ada eh, koreksi, tanpa ada pengamanan. Nah, yang salah satu contoh kemarin baru seminggu yang lalu gitu ya. Jadi keponakan saya itu kan sedikit cerita ya. Jadi keponakan saya rumahnya Ngawi, curhat jual sepatu online di Facebook gitu ya. Kemudian ada orang yang menyetujui, kemudian mentransfer senilai 400.000 sesuai penjualan gitu ya. Ini bagian saya tutupi gitu ya. Nah, ketika ngirim itu mengatakan transfernya sudah selesai dan si ponakan saya itu harus memasukkan referensi kode. Yang jadi aneh kenapa si keponakan itu mengiyakan harus memasukkan referensi kode ketika transfer. Padahal ketika kita transfer itu kan tidak membutuhkan kode yang harus dimasukkan kalau transfer ya transfer saja gitu kan.
Nah, ketika mereka berhasil transfer, memberikan capturean, jadi dari Bank Mega kemudian masuk ke BRI gitu kan, transaksi 400.000 berhasil gitu ya. Tapi yang jadi suatu yang keanehan di sini mungkin yang saya slide-kan di presentasi gitu ya. Yang pertama itu nominal 400.000 antar bank itu tidak dikenakan biaya admin. Nah, tidak dikenakan biaya admin. Kemudian struktur font dalam capturean transaksi itu di situ terdapat perbedaan font antara baris atas dengan baris bawah gitu ya. Nah, itu yang sudah menjadi suatu indikasi fraudnya di situ, penipuan. Nah, ketika si keponakan itu menginputkan referensi kode atau aksesi code-nya itu, tiba-tiba saldonya itu hilang 350.000. Nah, itu kemudian kemarin saya tanya, coba di apa namanya, di capture kemana gitu. Ternyata masuknya ke bukuwarung.com gitu ya. Kemarin saya tracer, ternyata masuknya ke buku warung, dan di situ memang modusnya si 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 penipu dia membuat pembukuan, membeli pulsa, kemudian memasukkan nomor rekening si keponakan ini, si korban ini. Nah, korban kemudian ACC. Nah, itu terjadi di situ. Nah, kemudian karena tidak merasa berhasil, kemudian si pelaku mengintimidasi. Jadi, kenapa kok nggak dikirimkan sepatunya dan seterusnya seterusnya. Akhirnya minta refund. Refund akhirnya akan membawa ke ranah hukum gitu kan. Sampai telepon saya itu akhirnya kalau mau ke ranah hukum karena kan rumahnya Ngawi dan si pelaku rumahnya Kediri dekat itu kan. Saya minta si pelaku ke Ngawi saja, nanti kita ganti biayanya 2 kali lipat sama transportnya. Nah, sampai melibatkan apa namanya, oknum lain, di sini oknum aparat kepolisian ya, oknum aparat kepolisian sampai melakukan tindakan intimidasi. Nah, kemudian saya cek di apa? Jadi kalau teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen ketika mau ngecek nomor telepon itu ada di mana tuh bisa pakai trackpeoples. Trackpeople.com itu nanti selama nomornya aktif, kita cek, kita bisa tahu oh ini posisinya di mana. Nah, ini kemarin kita cek ada di Kalimantan Tengah gitu ya. Nah, artinya sudah ada beberapa indikasi. Yang pertama, ACC code, dan pasti di situ ketika antar bank pasti membutuhkan biaya administrasi ya minimal 2.500 atau 6.500 itu ya. Dan itu wajib ketika menemukan itu jadi suatu indikasi penipuan. Kemudian yang kedua, ketika mengatakan dia aparat di Kediri gitu ya, aparat di Kediri, kemudian kita track ternyata ada di Kalimantan, berarti sudah ada indikasi yang kedua. Oh, ini berarti ada indikasi penipuan. Nah, yang ketiga, ketika kita minta ke Ngawi nanti kita ganti malah balik marah-marah, ada. Habis itu ya sudah, kemarin ya sudah diikhlaskan saja, nanti diblokir saja nomornya. Nah, ini salah satu pembelajaran yang mungkin langsung saya alami, mungkin dari teman-teman banyak yang mengalami seperti itu. Ini salah satu kasuistis yang sering terjadi. Nah, ini yang untuk menanggapi ini ada beberapa hal yang mungkin jadi saran gitu ya. Yang pertama itu awareness, itu kewaspadaan, kemudian knowledge, pengetahuan, kemudian courage itu keberanian. Jadi ketika menghadapi ini ya berani saja. Dan nggak usah takut nanti dibawa ke ranah hukum, ya justru malah kalau dibawa ke ranah hukum malah lebih jelas gitu kan. Kalau ketiga-tiganya tidak memiliki keberanian, tidak memiliki pengetahuan, ya paling tidak kita membutuhkan bantuan orang lain. Ini jadi apa namanya, pembelajaran saya pribadi juga. Mungkin banyak yang teman-teman di beberapa institusi itu kan ada yang sampai tertipu puluhan juta ya. Mungkin banyak teman-teman, kalau eh, teman-teman punya M-Banking kayak BNI atau BPD itu kan ada yang namanya QR transfer sama QR bayar. Nah, itu ketika pernah juga ada kasus seperti itu, jadi temen itu beli paket, kalau nggak salah sepeda listrik atau apa yang harganya sekitar 5 juta dapat diskon 60% gitu ya. Kan 1 juta sekian gitu kan. Nah, disuruh transfer untuk packaging dulu. Suruh ngirim QR bayar gitu. Nah, ketika dikirim QR bayar ya udah dimanfaatkan sama pelakunya untuk beli apa pakai QR itu tiba-tiba ya hilang. Nah, ini yang mungkin pengetahuannya harus diupdate.
Itu mungkin salah satu kasusnya nanti hubungannya sama kesehatan. Nah, di Attack West ya, jadi cyberark.com itu rata-rata eh, korban itu mayoritas terjadi karena phishing dan phishing attack. Jadi phishing itu mungkin ya seperti tadi, kita menerima informasi, kemudian phishing itu bisa penipuan untuk pengelabuan. Jadi seolah-olah kita yang saya sampaikan tadi seperti mengirimkan capturean transfer, kemudian mengirimkan beberapa file yang disinyalir mengandung malware dan seterusnya itu nanti bisa menjadi pintu masuk terjadinya kejahatan. Ya tujuannya apa? Mengambil data, kemudian ujung-ujungnya itu tadi finansial. Jadi hubungannya sama finansial. Jadi boleh saya simpulkan data itu merupakan hal yang paling penting. Jadi ini yang harus kita jaga kaitannya dengan cyber health tadi. Nah, untuk top cybercrime statistik 2025, jadi kita ngambil dari getastra.com, gitu ya. Rata-rata hampir 1,5 triliun dolar ini. Itu 80%-nya itu didominasi oleh phishing. Ya, jadi mungkin mahasiswa, oh ini ada game itu mungkin yang lagi ngetren gitu ya. Mungkin game atau mungkin mohon maaf ada slot judi atau apa, mungkin ada informasi BPJS atau perpajakan suruh ngeklik link ini atau beberapa file yang ternyata ketika diklik bukan PDF tapi malah APK yang terisa tiba-tiba hang handphonenya. Nah itu kan salah satu phishing sebenarnya. Jadi seolah-olah itu resmi, real dari institusi, tapi ternyata memang digunakan sebagai alat penipuan. Nah ini yang bisa kita perhatikan. Nah, beberapa jenis model cyber yang mungkin bisa dijadikan referensi. Yang pertama itu kayak phishing ya. Phishing itu seperti mengelabui, menyerupai gitu ya. Kemudian malware itu mungkin hampir sama seperti ransomware. Jadi sebenarnya ransomware itu bagian dari malware. Malware itu singkatan malicious software. Jadi software yang memang dibuat, diketik, didevelop, dikompil menjadi sebuah aplikasi yang tujuannya itu membahayakan perangkat digital dengan tujuan kejahatan. Itu salah satu contohnya virus, kemudian ransomware gitu kan, itu salah satu malware. Kemudian ada SQL injection. Nah, ini nanti sedikit saya demonstrasikan. Jadi nanti biar teman-teman paham ketika oh nanti saya mau jadi rekam medis, oh saya nanti mau mendirikan rumah sakit gitu. Jadi tidak serta-merta aplikasi jalan terus sistem berjalan dengan normal, bisa menginput pasien, mencetak kwitansi dan seterusnya, tapi tidak memperhatikan dari sisi keamanannya. Kemudian DOS and the DOS attack, jadi serangan dengan mengirimkan file sampah yang menyebabkan server itu menjadi down. Kemudian social engineering. Nah, ini social engineering ini sebenarnya salah satu teknik yang paling efektif untuk mengelabui korban. Jadi misalkan ada suatu WA, misalkan saya mendapatkan WA mungkin dari teman kantor gitu ya, pakai profil yang sama, dengan nomor yang sama, gaya bahasa yang sama gitu, ngobrol-ngobrol, kemudian tolong dong klik link ini bla 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 gitu ya. Nah, itu tiba-tiba WhatsApp kita di overtake. Nah, atau mungkin data BPJS kita di overtake dan seterusnya. Kemudian ada XSS attack ya. Itu salah satu teknik mengubah konten web. Jadi mungkin kalau kenapa web banyak yang ke device dan seterusnya. Kemudian crypto checking, itu bagaimana kriminal untuk mengambil kripto, ya, kripto uh, mata uang kripto. Kemudian DNS tunneling, itu bypass DNS. Kemudian zero day exploit, ini salah satu fitur serangan yang belum bisa terdeteksi atau diprediksi karena mungkin ada suatu software yang baru rilis dan itu masif digunakan oleh user, kemudian ternyata ada bug di situ yang mungkin kategorinya kritikal atau hack gitu. Nah, ini yang bisa belum terprediksi. Kemudian man in the middle attack. Jadi misalkan kalau di institusi Bapak Ibu Universitas Kusuma Husada gitu, dia punya sistem informasi akademis dan memungkinkan di situ katakanlah
ada mahasiswa yang berhasil memantau datanya itu dipantau ketika misalkan sistem akademis, misalkan dosen ngasih nilai D gitu. Karena bisa dikelabui, akhirnya si mahasiswa bisa merubah nilai D itu tersebut menjadi A. Atau mungkin mengubah nilai pembayaran. Jadi misalkan harusnya semester 6 itu belum lunas, sampai selesai tiba-tiba dia sudah lunas. Nah ini mungkin pernah kita alami juga di Universitas Sudah Bangsa itu pernah Pak. Jadi si mahasiswa itu tiba-tiba harusnya membayar 5 juta, tapi dia tiba-tiba langsung lunas. Nah, setelah ditelusuri sampai BTN Syariah itu kedetek, oh ini belum bayar. Gitu. Ternyata ada bug di sistem informasi akademisnya yang menyebabkan itu bisa terjadi. Nah, ini yang salah satu beberapa contoh yang mungkin bisa menjadi warning bagi teman-teman. Nah, di bidang kesehatan, saya sepilkan salah satunya itu kebocoran data. Nah, kira-kira BPJS kalau datanya bocor, kalau di Indonesia itu ya sah-sah saja gitu ya. Jadi mungkin, mohon maaf, mungkin pejabatnya mengatakan tidak pernah terjadi atau mungkin servernya dalam kondisi aman dan seterusnya, seterusnya. Tapi ketika data itu berhasil dieksplor, kemudian didam menjadi data yang mungkin bisa dibaca seperti Excel dan diperjualbelikan, ini kan pernah sampai 19 juta penduduk gitu, baru seperempat data gitu. Itu bisa dibayangkan ketika kita berhasil memiliki data tersebut, katakanlah ada NIK, kemudian detail datanya misalkan nama ibu dan seterusnya, seterusnya bisa dibayangkan gitu. Apa yang terjadi? Kita bisa membuat KTP palsu, kemudian foto palsu dan seterusnya, seterusnya kan banyak kejadian seperti itu ya. Seperti misalkan kita rental mobil, kemudian kita membuat KTP palsu dengan NIK dan benar-benar real gitu. Misalkan NIK dengan X, kemudian atas nama Mr. A, gitu. Dia kemudian mencetak kartu KTP gitu, kartu tanda penduduk, kemudian digunakan untuk nyewa rental dan seterusnya. Kan bisa dicek dulu kan, oh NIK-nya benar ini, alamatnya ini, namanya ini benar. Nah ini uh, awareness-nya dari teman-teman kantor itu belum begitu peduli gitu. Nah ini masih menjadi apa namanya PR kita bersama. Nah ini terus di sisi kita sebagai pengguna atau penduduk itu seperti apa, nanti kita bahas. Contoh lain yang terjadi di luar negeri ya, ransomware. Jadi menyerang Universal Health Service yang mengakibatkan 400 fasilitas kesehatan terganggu. Jadi kalau di luar negeri itu semua data dari data penduduk, data perbankan, data asuransi, data kesehatan itu saling tersinergi atau terintegrasi. Jadi misalkan kalau datanya itu sampai ke blow up atau sampai kecuri atau bahkan sampai kita memodifikasi itu. Katakanlah gini, kalau di Inggris tuh asuransi kesehatan itu ketika mau klaim dia harus punya histori dulu. Nah, misalkan dia punya histori TBC, maka si asuransi ketika mau memberikan value ke si customernya, dia harus melihat apa namanya histori penyakitnya, apakah dia pernah punya TBC dalam rentang berapa tahun gitu kan. Nah, itu kalau si sistem keamanannya apa rumah sakit dan sejenisnya itu kurang aman, si hacker kan bisa mengubah historinya. Oh, yang semula itu sehat berubah. Katakanlah asma, sakit apa yang menjurus ke TBC tadi. Nah, ini salah satunya impact-nya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di ransomware mungkin yang pernah kita viral dengar ya, kita dengarkan itu mungkin kalau di luar negeri itu sampai eh, mengenkrip semua data sampai menghancurkan sistem infrastruktur. Nah, ini untuk pemulainya sampai 60 juta US dollar. Nah, ini yang menjadi poin penting di sini. Kalau di Indonesia itu kasus kesehatan belum care gitu kan. Malah kemarin pernah saya pentas di sistem puskesmas ya di Jogja itu sampai bisa ngupload backdoor dan seterusnya itu ya mereka cukup kaget ya. Tapi ya kekhawatiran itu nggak sebegitu apa namanya takutnya seperti di luar negeri gitu karena sistemnya ya belum terintegrasi dan data itu ya sepertinya biasa-biasa saja gitu. Nah itu ya salah satu contoh itu.
Kemudian yang kedua, nah ini salah satu yang mungkin saya sepilkan punyanya SIM-RS. Jadi mungkin teman-teman mungkin Bapak Ibu dosen itu pernah atau familiar dengan SIM-RS Elkansa itu mungkin salah satu teman juga. Itu ada beberapa version ya mungkin. Ya, versi pertama itu yang mungkin keluaran tahun 2019 itu yang ada di GitHub itu Mas Elkansa itu ada di Zip, kemudian 2020, 2021, yang terakhir 2023 mungkin yang 2025 ya. Nah, yang waktu itu yang 2019 itu pernah kita apa namanya kulik gitu karena kan sifatnya open source ya. Open source itu bisa kita lihat gitu. Dan mungkin kliennya banyak juga karena mungkin sifatnya gratis gitu ya. Nah, pernah kita kulik juga ya. Itu ada beberapa mungkin eh, source code-nya ya, dia pakai PHP dan Java gitu ya. Jadi bisa dijalankan di web atau lewat desktop gitu. Itu ada beberapa bug yang mungkin kategorinya critical dan high gitu ya. Jadi selain kita bisa bypass login, kemudian kita bisa ngupload backdoor, eh, bahkan kalau, nah ini yang lebih parah, ketika kita sudah ngupload backdoor itu berarti kita sudah jadi super user di situ. Jadi kita bisa melihat semua data, bisa ngedam, bisa ngerubah dan seterusnya. Itu tambah parah gitu ya. Nah, kalau ada sistem yang seperti ini, berarti kan sebuah rumah sakit itu mungkin kalau kita audit pakai standarisasi ISO 27001 gitu, ya sudah termasuk tidak layak gitu ya. Ya, tidak layak. Jadi memang tidak layak. Nah, ini kemarin yang versi 2019 ya mungkin banyak bug-nya di situ, banyak vulnernya mungkin terus diupdate lagi sampai yang mungkin yang versi 2023 ya. Nah, ini yang salah satu menjadi informasi penting. Nah, ini ketika teman-teman kesehatan, mungkin Bapak Ibu dosen atau mungkin teman-teman mahasiswa ini bekerja, itu harus paham benar. Jadi misalkan ketika menginputkan data pasien gitu. Terus tiba-tiba pasiennya itu yang seharusnya umurnya 48 tiba-tiba ada hacker masuk atau ransomware masuk merubah jadi umurnya 30. Yang semula harusnya dia sakit asam lambung eh, dirubah penyakitnya jadi mungkin pusing atau apa. Nah, itu kan berpengaruh juga nanti dokternya ngasih obat apa. Nah, itu kan sama. Bisa dibayangkan gitu. Nah, ini yang menjadi poin penting nanti di sisi kesehatan gitu. Nah, impact berikutnya itu adalah penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, jadi sebenarnya kita sebagai pengguna atau mungkin data kita yang di manajemen dalam storage sebuah institusi itu sudah ada perlindungan ya. Jadi misalkan sebuah institusi, katakanlah sebuah rumah sakit, kemudian dia melakukan manajemen data, jadi menyimpan data pasien, keluarga pasien, dan seterusnya, seterusnya. Kemudian itu bocor dan dipublish di dunia digital gitu, dan itu berisiko, maka itu sudah ada sanksinya. Jadi misalkan setahun itu dia 20 miliar, itu maka kena denda 2% secara kotor. Jadi 2% dari 2 miliar. Itu baru tuntutan dari pemerintah. Nah, dari tuntutan si customer bisa lagi, bisa juga, oh saya karena data saya itu apa namanya cukup tricky, cukup cukup secret gitu. Makanya kenapa kok bisa kepublish ini berarti kesalahan si penyelenggara, katakanlah rumah sakit. Nah, ini kan harus di apa namanya diperhatikan juga. Nah, mungkin saya sedikit eh, nah, contoh ini Bapak Ibu. Jadi mungkin ini sebagai exercise saja ya. Jadi kenapa kok sampai sebuah sistem itu bisa kebongkar semua gitu. Jadi misalkan kalau kita melihat ada ini katakanlah kita simulasikan sebagai sebuah aplikasi rumah sakit gitu ya. Misalkan kita nyari pasien, misalkan Andi gitu ya. Kan nggak ada nggak ketemu gitu. Misalkan Alfian gitu. Itu tidak ketemu karena di aplikasinya sudah dilakukan filterisasi. Nah, tapi karena ada suatu vulnerable yang memungkinkan di situ terjadinya serangan SQL injection, maka kita bisa memasukkan
beberapa parameter yang membuat server itu mengungkapkan data lebih banyak. Contoh ini, ketika kita menginjeksi seperti ini, maka si server merespon nih. Oh, saya mau tahu semua data pasien di rumah sakit itu. Kita pakai beberapa apa namanya query tertentu, kemudian dia ngebongkar semuanya ini. Nah, contoh seperti ini. Ini salah satu apa namanya contoh. Jadi mungkin kalau kita mau pelajari ini, mungkin butuh beberapa apa namanya tatap muka gitu kan untuk teman-teman gitu. Tapi untuk yang informatika nanti mungkin harusnya ada materi seperti ini. Nah, contoh yang lain misalkan di sini saya pakai server, jadi seperti disclaimer saya, ini salah satu pembelajaran yang hendaknya menjadi suatu materi tambahan pembelajaran, tapi jangan disalahgunakan ya kan. Jadi kalau mau banget nyoba-nyoba ya di servernya sendiri atau di laptop sendiri gitu. Jangan di punya orang lain, misalkan rumah sakit, oh itu ada laman login gitu ya. Saya mau login gitu. Nah itu kan nggak boleh ya. Jadi ada etika apa namanya etika yang harus dihormati gitu ya. Nah, contoh ini ada halaman login yang mewajibkan seseorang itu harus login. Username-nya apa, misalkan passwordnya apa gitu. Kalau dia salah ya passwordnya invalid gitu. Jadi dia tidak diizinkan untuk masuk ke sistem. Nah, ini contoh itu. Nah, terus bagaimana kalau orang lain misalkan dia punya pengetahuan, misalkan dia mampu menerobos sistem, dia mampu mengovertake sistem, ya pasti dia nyoba-nyoba gitu kan. Contoh ini misalkan kita masukkan beberapa script gitu, ya. Kemudian kita nggak tahu passwordnya apa, kemudian kita login gitu. Nah, ini kita sudah masuk ke sistem back panelnya, adminnya. Jadi misalkan kalau ini tadi diibaratkan sistem informasi kayak Elkansa atau sistem SIM-RS Emilt ya, ada juga itu. Itu kita nggak tahu user password, tiba-tiba kita bisa masuk ke sistem. Nah, itu kan kita bisa membayangkan kalau di rumah sakit atau vaskes atau mungkin sistem akademis kampus masih bisa di bypass seperti ini ya, ngeri sekali gitu datanya. Nah, ini salah satu contoh seperti ini. Nah, mungkin sudah punya gambaran sih. Jadi kayak apa namanya sistem. Oh, kenapa kok di BPJS itu datanya bisa kedam semua, kebongkar semua itu kenapa? Nah itu konsepnya ya kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini Bapak Ibu tidak usah khawatir, saya menggunakan server milik saya sendiri karena memang untuk exercise, untuk latihan gitu. Ya. Jadi memang di servernya ini pakai Ubuntu, Ubuntu kemudian dia punya beberapa Docker. Jadi misalkan kalau ini disikat atau ditebas orang ya nggak apa-apa. Memang untuk latihan nanti tinggal direcover aja. Oke, kita kembali ke tadi. Nah, untuk role ya, cyber security and protecting patient data. Jadi konsepnya itu security itu adalah kondisi keamanan sistem digital yang stabil, terlindungi dan terpantau secara berkelanjutan. Jadi tidak ada sistem yang benar-benar aman, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Jadi, wah saya udah develop sistem nih, udah saya tes aman gitu ya, aman untuk tahun 2023 ya kan. Seperti punya Rekasa, udah dites tahun 2019 aman gitu. Tapi ketika tahun 2020 ya ketemu bug-nya gitu. Jadi sistem itu harus selalu continue, harus selalu dipantau berkelanjutan, harus dilindungi, di patch itu. Jadi kalau kalau misalkan kita mungkin ya teman-teman informatika nanti misalkan di sistem PHP itu kan versinya ada PHP versi 5, kemudian 6, 7, 8 gitu ya. Kalau waktu tahun 2000-an ya versi PHP 5 ya masih aman-aman saja gitu. Tapi begitu tahun 2010 ke atas ya sudah nggak aman lagi ya. Seperti aura CMS, jumlah dan seterusnya. Jadi konsepnya itu tujuannya itu tadi untuk mencegah, mendeteksi dan merespon. Jadi security itu jadi bisa mencegah atau prevention, kemudian mendeteksi dan merespon. Merespon dalam arti ketika ada serangan ya dia mampu memproteksi, kemudian mampu memberikan report pada adminnya. Nah, goalsnya ini. Jadi misalkan kalau di rumah sakit, gitu kan, dia harus bisa prevent. Jadi misalkan
kalau yang saya simulasikan tadi ada halaman login gitu. Dia harus bisa prevent. Kalau halaman login hanya ada username password, ya itu harus di-renew lagi policy-nya. Karena di situ pasti minimal harus ada captcha-nya atau kalau mau lebih bagus ada MF-nya. MF. Jadi multifaktor authentication. Jadi kita mungkin pakai Google Authenticator dan seterusnya. Kemudian detect, mengetahui secara dini tentang potensi serangan cyber. Nah, untuk melakukan deteksi ini biasanya sistem informasi rekam medis atau mungkin yang di kampus itu harus selalu rutin minimal ya 3 bulan 6 bulan untuk melakukan audit dalam mungkin perspektif polisinya, kebijakan, kemudian adat budaya yang digunakan oleh staf-stafnya gitu ya. Contoh yang kalau terakhir saya bantu ISO 27001 di DKI Jakarta itu salah satu yang paling penting itu komputer. Katakanlah gini, kalau Bapak Ibu jadi kepala bagian akademik gitu, itu komputer itu memang benar-benar nggak boleh dipegang orang lain selain ownernya sendiri. Nah, itu wajib kalau di ISO 27001 wajib masih ditanya, oh laptopnya ini hanya untuk si owner saja. Jadi kan kalau kita melihat sekarang kan banyak teman-teman mahasiswa di laptop untuk rame-rame dipegang temennya si A si B, mungkin di situ ada data penting ya, tahu-tahu tiba-tiba ke blow up atau ditaruh di sosmed. Nah, ini yang bahaya juga. Kemudian kayak HP gitu kan. Ya, ini ya perlu ini juga. Kemudian respon, melakukan tindakan perbaikan dan perlindungan data. Jadi misalkan di sistem itu ketika kita katakanlah membangun web server, itu tidak serta-merta terus dilepas saja. Pasti kita harus menyertakan mesin firewall-nya di situ. Entah itu menggunakan IP tables atau Wazoo gitu ya, atau mungkin pakai IDS ya, atau IPS ya, ya kayak Snot gitu ya. Itu wajib. Kenapa? Biar minimal ada proteksi awal dan memberikan report. Jadi mungkin bisa kita sinergikan atau integrasikan dengan katakanlah WhatsApp atau Telegram. Jadi misalkan oh tiba-tiba ada serangan DDoS itu, oh, langsung ngasih warning atau alert ke administrasinya. Oh, berarti ini ada serangan. Nah, itu perlu kita perbaiki. Prinsipalnya itu kita menggunakan CIA, confidentiality, kemudian integrity, dan yang terakhir itu availability. Jadi yang confident, jadi kalau dalam perspektif kesehatan, jadi tujuannya pasti pertama melindungi privasi pasien. Jadi jangan sampai misalkan kalau di rumah sakit, mohon maaf ada pasien yang mungkin salah satu masuk komunitas AIDS gitu, ya. Tiba-tiba ke publish ini misalkan. Nah, misalkan Pak Aryo, oh nih Pak Aryo kena AIDS nih, mohon maaf nih. Tiba-tiba ke publish kan sama satu kantor kan jadi apa namanya terisolir gitu. Jadi nggak enak. Nah ini kan perlu di privasi juga. Oh ternyata Tiba-tiba saya. Pak, ya. Nah, ini kan perlu di privasi. Nah, ini kan yang seperti saya jelaskan tadi, serangannya kan bisa macam-macam lewat SQL injection tadi atau mungkin malware dan seterusnya. Ini kan perlu dipahami juga. Kemudian integrity. Nah, menjaga data tetap akurat. Jadi misalkan kita ngirim data dari satu institusi, misalkan dari kamar bedah atau mungkin dari pendaftaran ke kamar bedah. Di pendaftaran dikatakan ke IGD bahwa si pasien itu sakit yang harus dilakukan pembedahan itu. Begitu diinputkan harusnya di bedah tangan kiri, tapi karena terjadi apa namanya serangan tadi, ya datanya dirubah yang dibedah malah kaki kiri gitu ya. Nah ini kan terjadi miss juga. Nah ini datanya harus tetap akurat ya. Nah untuk menjaga itu ya harus ada audit trail, kemudian hashing itu Bapak Ibu misalkan ngirim gambar gitu ya, ngirim gambar itu biasanya ada MD5 zoom-nya. Jadi memastikan bahwa data itu tidak berubah. Misalkan kalau gambarnya kita kasih satu titik pakai pakai Photoshop itu udah berubah. Originalitasnya udah berubah. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang ketiga itu availability, itu menjamin data dapat diakses saat dibutuhkan. Nah, ini kalau di ISO 27001 itu dipastikan itu harus punya backup Bapak Ibu. Teman-teman. Jadi misalkan kalau di kampus ada sistem akademis itu ya, wah saya udah bangun pakai VPS nih di cloud-nya Google. Satu aja cukup. Nggak boleh seperti itu. Tetap harus ada mirroring. Jadi sewaktu-waktu dia down atau kena serangan, yang mirroring tadi langsung up.
Ya, kalau misalkan kena ransomware, datanya ke encrypt dan hilang, ya kita masih punya backup. Ini harus availability-nya harus terjamin di situ. Nah, di information security component ada 3 hal yang wajib dipahami. Yang pertama itu people sebagai user. Itu pasti penting sekali. Jadi kalau sebagus apapun sistem, tapi kalau people-nya atau user-nya nggak paham tentang keamanan gitu. Misalkan eh, pernah saya apa namanya migrasi router di VPN gitu ya. Itu masuk komputernya itu kita bisa tahu passwordnya. Jadi misalkan di komputer teller gitu, kan dia pakai browser gitu. Ternyata passwordnya user password untuk login itu kesimpan di cache-nya. Nah, itu sudah selesai gitu. Jadi kita bisa masuk dan lihat itu. Nah, itu salah satu apa namanya adat kebiasaan atau norma atau etika yang harus mulai diperbaiki ya. Jadi kalau makanya kalau di ISO 2701 itu one man one device. Jadi bukan one one device banyak orang itu nggak bisa. Harus satu device satu ini. Makanya kalau di kantor-kantor apalagi mungkin ya mohon maaf kayak komputer direktur atau mungkin direktur apa itu biasanya nggak boleh dipinjam-pinjamkan itu kan bahaya juga. Nah yang kedua teknologi. Teknologi itu versinya atau variabelnya itu ya harus selalu diupdate. Jadi misalkan sekarang kita pakai PHP 5 itu, ya harus kita update. Jadi misalkan Bapak Ibu ketika develop rumah sakit, kemudian mungkin mohon maaf pakai Elkansa yang versi 2019 kan pakai PHP 5 cukup gitu. Itu nggak boleh, harus diupdate lagi yang terbaru versi 8 gitu, katakanlah gitu ya. Makanya aplikasinya pun ketika dia minimum requirement-nya PHP 5 ya harus diupdate juga karena sudah nggak aman lagi. Kemudian yang ketiga itu proses, bisnis proses. Katakanlah kalau rumah sakit ketika melakukan entry data untuk pasien itu juga harus melakukan perbaikan proses bisnisnya seperti apa. Jangan sampai si pasien bisa mengakses, bisa apa menggunakan beberapa titik hotspot yang menjadi satu jaringan dengan entry pasien dan seterusnya seterusnya. Nah, itu kan kita bisa membayangkan katakanlah eh, jaringan di kasir rumah sakit itu terhubung dengan hotspot kan dangerous sekali gitu ya. Tiba-tiba yang pasien yang harusnya membayar 10 juta tiba-tiba lunas itu kan nggak bisa dibayangkan seberapa kerugian rumah sakit. Nah, di era modern ini kenapa menjadi isu penting ya digital health-nya itu? Kenapa? Karena rata-rata peralatan rumah sakit ya, setahu saya mungkin saya nggak terlalu expert ke situ, tapi pernah diminta teman juga. Jadi kayak sekarang kayak contoh yang apa namanya semacam alat untuk membersihkan pembuluh darah atau apa alat untuk menghancurkan batu kencing atau batu empedu itu kan pakai semacam alat kecil yang dimasukkan itu. Itu kan termasuk salah satu alat IoT yang terhubung sama server ini. Nah, itu kan bisa diatur, bisa diprogram oleh server gitu. Kan kalau menggerakkan pakai tangan kan juga nggak mungkin gitu. Nah, itu bisa dibayangkan kalau server yang mengontrol tadi equipment katakanlah yang eh, kencing batu tadi atau mungkin jantung tadi pembuluh darah tadi tiba-tiba ada malware masuk merusak bisa dibayangkan gitu bisa-bisa bukan pembuluh darah yang dibersihin malah nancap kemana-mana kayaknya sudah bahaya sekali. Nah ini yang perlu diperhatikan juga makanya kalau di rumah sakit biasanya untuk flash disk untuk koneksi jaringan itu biasa terisolasi. Jadi misalkan oh ini untuk jaringan hotspot nggak mungkin tersambung ke jaringan apa IoT yang ada di alat kesehatan. Nah, kemudian yang kedua itu meningkatnya konektivitas, jadi meningkatnya risiko kebocoran. Semakin banyak integrasi, semakin banyak sinergitas antara rumah sakit katakanlah dengan BPJS, dengan asuransi dan seterusnya, maka potensi celah keamanan juga semakin besar. Nah, ini perlu dipahami juga. Mungkin seperti kampus yang saya ceritakan tadi ya di UDB gitu atau mungkin di mungkin Kusuma Wisata mungkin belum ya. Kalau sudah connect ke perbankan, kemudian database sistem kampusnya itu juga masih ngebug, itu bisa memungkinkan
mahasiswa itu nggak bayar kuliah, udah tahu-tahu lunas gitu. Nah, ini kan jadi isu penting juga gitu ya. Kemarin pernah kita panggil juga. Ya, yang ketiga itu data pasien. Kalau di bidang kesehatan, maka yang paling penting itu adalah data pasien. Kenapa ya? Kita bayangkan saja, misalkan pasien itu pasien VIP, kemudian dia rawat 4 hari habis 12 juta, dia masih kurang 7 juta. Kalau si sistemnya itu bisa di-intrusion, bisa masuk, ya tiba-tiba dia bisa lunas juga. Gitu. Nah, ini kan cukup membahayakan juga. Atau mungkin dokternya ngirim resep lewat lewat apa eh, digital apotek gitu ya. Maka karena terinfeksi malware, obatnya bisa dirubah. Harusnya komposisinya 5 gram jadi 15 miligram itu. Katakanlah itu kan cukup dangerous juga. Nah, kenapa kok cyber security itu penting di bidang kesehatan ya? Jadi mungkin mungkin teman-teman yang mungkin di bidang kesehatan mungkin lebih paham ya. Jadi mungkin mencakup identitas, kemudian riwayat medis, hubungannya sama BPJS itu, hasil laboratorium ya, dan informasi asuransi. Endingnya itu pasti ke finance, pasti ke money. Nah, kalau dia bocor, bisa jadi pencurian identitas atau klaim asuransi palsu. Jadi yang seperti saya jelaskan di awal, harusnya dia nggak sakit TBC, tiba-tiba dia ngeklaim TBC. Maka dia merubah histori dari data tadi. Itu bisa salah satu kategori manipulasi data medis. Nah, yang paling penting itu adalah trust. Jadi kepercayaan pasien dalam kesehatan menjadi berkurang. Nah, ini yang contoh yang ransomware WannaCry ya 2017 pernah melumpuhkan sistem Inggris ya. Nah, yang dari beberapa jenis serangan tadi, mungkin yang saya resume itu ada 6 yang paling sering, paling sering melumpuhkan ya. Yang pertama itu ransomware attack, seperti mengenkripsi data pasien, kemudian meminta tebusan. Pernah juga saya kemarin diminta teman dari rumah sakit, datanya ke apa namanya, ke encrypt gitu. Dan lebih hebohnya lagi, backup data itu secara manual menggunakan DVD gitu ya. Jadi data yang seminggu yang lalu. Karena mereka masih menggunakan Windows, parahnya itu menggunakan Windows XP, Pak. Jadi begitu kena malware, ransomware dia bergerak sendiri nih, karena dia masih pakai Windows XP gitu ya, di sistem kasirnya kan ini. Jadi kalau yang kita menerapkan ISO 27001 ketika komputer itu digunakan untuk kesehatan, itu pasti yang pertama itu dia nggak bisa buka aplikasi selain untuk kesehatan. Kalaupun dia buka browser, ya keblokir dulu nih, YouTube, ke Facebook nggak boleh. Kemudian memasukkan versi juga nggak boleh, karena memang hanya untuk eh, transaksi itu tadi. Itu itu salah satu role yang harus dipahami di situ. Nah, yang kedua itu phishing dan social engineering. Jadi salah satunya yang menipu staf medis nih. Jadi misalkan ada pasien ngirim file, Pak saya udah ngirim bukti transfer nih, nggak lewat apa namanya mesin EDC gitu. Maka dia ngirim bukti transfer berupa gambar. Ketika diklik ternyata itu adalah APK yang harus terinstall. Nah, ini mungkin bisa menjadi knowledge juga. Jadi Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, kalau di HP itu biasanya diaktifkan ya, Google Protection-nya itu diaktifkan. Jadi kalau mau install APK itu ya harus lewat Play Store yang tervalidasi kebenarannya. Kemudian insider threats, jadi akses tidak sah oleh pegawai internal. Nah, seringkali staf IT itu kadang-kadang kalau di dalam perusahaan itu seringkali dianaktirikan. Jadi seolah-olah kamu tuh cuma ngelola database, tapi sebenarnya dia itu menjadi salah satu aset penting dan inti gitu ya. Karena dia tahu semua data. Misalkan staf IT-nya karena gajinya kurang gitu. Udah kamu kerja nggak benar cuma tidur-tiduran ya, saya pecat gitu. Itu kalau bagi seorang tenaga IT, staf IT, apalagi programmer ya itu menjadi apa namanya sesuatu yang membahayakan. Tiba-tiba servernya pasang backdoor, dia reset, selesai semua. Nah itu perlu diperhatikan juga. Nah untuk apa namanya mengantisipasi itu ya minimal di perusahaan atau rumah sakit atau kampus ya harus memperlakukan polisi kebijakan ya apa beberapa layar, katakanlah oh layar ini untuk staf IT ini dan seterusnya seterusnya, jadi nggak langsung di over
take satu one man show gitu, nggak boleh. Nah, yang keempat itu unsecure IoT device. Ya, ini yang seperti saya jelaskan tadi, misalkan di situ ada mesin katakanlah yang tadi ya, penghancur batu empedu dan seterusnya kan pakai programming di komputer gitu kan, nggak mungkin menggerak-gerakkan kabel pakai tangan kan nggak mungkin juga Mbak ya. Nah, itu harus diproteksi juga, jangan sampai eh, perawat atau orang eksternal tiba-tiba bebas memasukkan, mencolokkan flash disk atau mengakses data lewat jaringan itu nggak boleh juga ya, karena bisa tadi malware berbahaya juga itu. Kemudian yang kelima itu cyber attack. Cyber attack serangan cyber yang mengakibatkan data terekspos tadi. Yang tadi yang saya contohkan tadi ya. Jadi karena sistemnya masih ngebug, kemudian kita bisa mengekspor data, yaitu nanti bisa didump. Salah satunya pakai tool SQLMap tadi. Kemudian yang terakhir itu third party vendor risk. Nah, ini ketika kita membuat sebuah sistem, katakanlah rumah sakit, kita pesen aplikasi SIMRS gitu, kita pakai PT X gitu ya. Nah, biasakan kita selalu meminta manual book, kemudian source code-nya sama history development-nya. Nah, ini wajib sekali. Kalau misalkan dia pakai PHP atau seringkali kalau yang di Ponorogo itu pernah nginstal SIMRS pakai web server yang PHP, tapi si rumah sakit atau manajemennya atau staf IT internalnya itu nggak dikasih akses ke servernya atau melihat source code-nya. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan rusak atau apa ya mereka manggil vendor meskipun kontraknya selesai. Nah, biasanya kalau seperti itu yang pengalaman saya ketika kontrak selesai ya harus handover, serah terima tangan gitu kan. Ini wajib sekali. Jadi kita wajib tahu oh source code-nya ini seperti ini. Nah, untuk framework di kesehatan ada beberapa yang bisa dipedomani ya. Ada HIPAA ya, punyanya Amerika, kemudian HL7, kemudian GDPR itu untuk di Eropa. Nah, untuk di Indonesia biasanya itu menggunakan ISO 27001 yang sudah versi 2023 yang terakhir saya pakai itu. Jadi itu merupakan standar global untuk manajemen keamanan informasi di Indonesia. Jadi misalkan kalau teman-teman mahasiswa nanti bekerja di rumah sakit, biasanya kalau rumah sakit yang care, Bonafit eh, atau katakanlah dia hotel itu sudah bintang 4 gitu ya, bintang 4, bintang 5, pasti dia mencantumkan ISO 27001. Itu nanti kita kalau karakteristik khususnya itu misalkan gini, perawat itu ya cuma dia bisa ngakses di komputer perawat saja, tidak bisa ngakses domainnya dokter, tidak bisa ngakses domainnya apotek dan seterusnya, seterusnya. Kemudian teknologi, jadi ada beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk mendukung security, antara itu encryption. Contoh kita menggunakan mode AES dan RSA untuk melindungi data sensitif. Nah, ini ketika misalkan katakanlah rumah sakit dia mempekerjakan vendor pihak ketiga untuk membangun SIM RS, harus dipastikan meskipun datanya itu misalkan pakai MySQL atau MongoDB atau SQL Server dan seterusnya itu, harus dipastikan bahwasannya data-data yang tersimpan itu terenkripsi. Jadi Bapak Ibu, jadi misalkan nama ini, misalkan Pak Aryo itu harus dipastikan terenkripsi, nick-nya juga terenkrip, kemudian alamatnya dan seterusnya terenkrip. Kenapa? Kalau itu tiba-tiba data itu bisa didam, kemudian diambil, bisa diperjualbelikan, minimal itu tidak bisa dibaca secara eh, plain text gitu. Jadi, oh ini punyanya Pak Aryo ini, dengan nick sekian nggak bisa. Kalau mau membaca ya harus ngedekrip dulu gitu ya. Kemudian yang kedua itu pakai MFA, multifaktor authentication. Jadi katakanlah misalkan di rumah sakit atau kampus ini, misalkan di situ ada menu login ya, username password, kemudian ada captcha gitu. Biasakan harus ada multifaktor authentication. Kalau nggak bisa bikin sendiri ya pakai Google Authenticator bisa. Jadi kita tinggal insert API-nya Google gitu. Jadi meskipun katakanlah user password kita itu tersimpan di web browser dan bisa diambil orang karena case-nya itu, tetap saja mereka nggak bisa. Ya, harus memasukkan kode dari Google Authenticator tadi. Kemudian yang ketiga blockchain, ini mungkin agak sedikit rumit ya, tapi sudah diterapkan di beberapa kripto ya.
itu terbukti untuk menjaga availability dan confidentiality-nya lebih terjamin. Kemudian yang keempat itu AI, artificial intelligence dan machine learning untuk mendeteksi anomali tadi. Jadi yang seperti yang saya sampaikan, kalau sebuah server itu dibangun untuk menyimpan data pasien itu ya wajib harus ada firewall-nya, minimal ada antivirusnya lah, ya. Dan itu harus update, jangan pakai antivirus yang free license atau mungkin yang trial ya, nggak boleh itu. Nah, kalau data pasien ya harus wajib yang license, kemudian dia harus update dalam waktu yang berkala. Kemudian yang terakhir itu zero trust architecture. Jadi pada dasar kalau sebuah data itu tidak ada entitas yang otomatis dipercaya. Jadi katakanlah kita berbicara dalam perspektif connection network gitu ya, network connection gitu. Jadi ketika nyambung ke sebuah jaringan katakanlah pakai jaringan hotspot itu harus pakai autentikasi dulu, harus daftarin MAC address, harus login user password dan seterusnya seterusnya. Itu salah satu proteksi yang harus disediakan. Jadi tidak ada yang bisa dipercaya. Nah, strateginya untuk membangun digital health yang dalam sebuah lingkungan yang aman, itu ada 5 aspek. Yang pertama itu security by design. Jadi Bapak Ibu kalau membangun sistem kesehatan ya harus mendesain dulu nih. Infrastrukturnya kayak apa, aplikasi yang di-develop itu apa, itu harus melihat konteksnya, kemudian apa kemungkinan vulnerable-nya kayak apa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu incident response plan. Jadi setelah kita mendesain sesuai standar keamanan, kita juga harus membuat rencana untuk melakukan tindakan secara otomatis dan cepat ketika terjadi insiden serangan. Tiba-tiba jaringannya kita kena ransomware, datanya terencrypt, itu solusinya seperti apa gitu ya. Oh, kita harus punya backup, harus punya server mirror dan seterusnya. Nah, yang ketiga, kalau 1-2 itu sudah terpenuhi, yang ketiga maka kita harus selalu melakukan audit security, semacam pentest itu secara kontinu. Jadi misalkan 1 tahun lah sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Oh, ini sistemnya sudah ada bug terbaru ini harus di patch. Nah, ini wajib. Kemudian yang keempat itu collaboration. Jadi collaboration itu bisa meliputi kerjasama internal institusi atau dengan pihak ketiga. Jadi kerjasama. Nah, yang terakhir itu adalah training atau pelatihan yang dilakukan secara berkala kepada semua teman-teman pegawai dalam institusi tersebut. Jadi misalkan, oh di sini ada malware ransomware gitu ya, katakanlah gitu ya. Kemudian menggunakan port 10.090 di Windows 10 gitu ya. Maka harus di-training dulu nih. Bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara pencegahannya, ini harus dilakukan gitu. Ini wajib. Nah, finally yang saya sampaikan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, jadi tadi sudah saya sampaikan beberapa klausul bagaimana serangan itu terjadi, demo-nya kayak apa. Yang harus kita pahami sekarang itu adalah bagaimana kita melakukan pengamanan baik itu di sisi device kita pribadi maupun secara institusi tadi. Terakhir, konklusinya, kesimpulannya, yang pertama itu adalah data pasien itu merupakan aset paling berharga. Jadi ini yang sebagai ekosistem kesehatan, ya, lingkungan kesehatan yang wajib paling harus dijaga. Tapi salah satunya pakai enkripsi, harus di-encrypt, kemudian dilindungi servernya, ada mirror dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu tanggung jawab. Jadi cyber security itu sebenarnya bukan tanggung jawab staf IT saja, atau mungkin kalau di Universitas Kusuma Husada mungkin punya yang bertanggung jawab Pak Irfan atau Pak Aryo, tidak. Jadi semua itu bertanggung jawab. Tiba-tiba, oh yang megang server Pak Aryo sama Pak Irfan dikena hack gitu. Tidak juga. Bisa jadi karena komputer salah satu dosen atau mahasiswa yang kena malware, dia jadi agen di situ terus nyerang. Nah, itu harus kita menjadi rasa tanggung jawab bersama. Oh, ini harus supaya kampus, supaya rumah sakit aman tuh ya harus kita jaga bersama. Tidak bisa salah satu one man one show, itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga itu prinsip SAI EA gitu. Nanti sudah saya sampaikan ya.
Yaitu tujuannya itu untuk menjamin keberlangsungan keamanan data. Jadi datanya itu ya terlindungi, tersedia dengan kepastian bahwa saya bisa diakses kapanpun gitu. Itu bisa mungkin katakanlah teman-teman bisa membayangkan ya, kemarin ada teman saya yang dari Tokopedia juga, tapi sudah resign ke Jepang ya sekarang. Itu di Tokopedia itu servernya itu sampai 7 layer. Jadi satu layer yang paling luar, yang front end itu ada staf IT-nya sendiri. Kemudian second layer sampai core layer yang server ketujuh itu sudah ada stafnya sendiri-sendiri. Jadi misalkan kena device, kena serangan, yang paling layer ke satu saja. Jadi kalau kita nyerang ya apa namanya jarang sekali. Makanya bisa dibayangkan kalau Tokopedia itu tiba-tiba down atau diretas, saldonya keambil semua kan wah kacau ini kan. Jadi ketersediaan data, keamanan data itu harus dijamin. Jadi kalau misalkan rumah sakit tiba-tiba datanya hilang semua, riwayat histori pasien rekam medisnya hilang semua kan apa namanya menjadi masalah baru dan bisa dituntut itu. Kemudian yang terakhir itu tidak terlepas dari policy penerapan SOP, standar operasional prosedur. Jadi mungkin yang saya sampaikan tadi ada ISO 27001 yang paling gampang, misalkan one man one device. Jadi misalkan, oh ini kasir satu hanya bisa akses komputer ini, dia hanya bisa login di sini, itu wajib diterapkan juga. Katakanlah itu misalkan di kampus Bapak Ibu, gitu, misalkan, oh ini akademis komputer akademis ya untuk pembayaran itu tidak boleh di apa namanya dicampur aduk. Dia bisa main game, bisa buka YouTube, bisa buka Facebook atau misalnya apa nggak boleh sebenarnya. Itu salah satu kriteria dalam ISO. Kenapa? Kalau sampai itu terjadi, misalkan katakanlah kita nanam backdoor di situ, kita install TeamViewer lah katakanlah, tiba-tiba kasirnya nge-remote dari rumah nih, bisa ngerubah-ngerubah. Nah ini kan pasien yang sedang bekerja di situ, tiba-tiba kok transaksi pembayaran mahasiswa kok tiba-tiba berkurang atau bertambah tanpa sepengetahuan, nah, itu kan jadi masalah juga. Mungkin itu eh, kalau saya ada kekurangan mungkin terlalu cepat bicara, mungkin karena terbatasan waktu ya, karena mendekati hari Jumat ya. Waktu dan tempat saya kembalikan sama host Pak Irfan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Andi atas ilmu dan wawasan yang luar biasa. Jadi Pak Andi sudah menjelaskan ya seberapa penting data kesehatan pada rumah sakit maupun data pribadi kita, serta sudah menjelaskan bagaimana cara hacker melakukan serangan untuk mencuri data kita dan ancaman-ancaman yang ada. Dan selain itu juga Pak Andi juga sudah memberikan strategi berbagai cara untuk mengamankan dan mencegah serangan hacker itu. Em, Mungkin dari teman-teman peserta, jika ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, silahkan mengaktifkan fitur raise hand dan silahkan bertanya. Saya izin bertanya, Pak. Silahkan Mas Sukma. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sukma Sujayanto dari Universitas Kusuma Usada, Prodi Informatika. Izin bertanya. Menurut Bapak Andi, apa saja ancaman cyber paling umum yang dihadapi oleh sistem informasi kesehatan atau informasi rumah sakit atau aplikasi kesehatan digital? Bisa diulangi, mohon maaf, kepending tadi suaranya. Nah, menurut Bapak, apa saja ancaman cyber paling umum yang dihadapi oleh sistem informasi rumah sakit atau aplikasi kesehatan digital? Terima kasih. Baik, seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi rata-rata eh, pencurian data itu biasanya masuknya ke phishing. Jadi hasil dari apa namanya penelitian di Attack West itu rata-rata phishing ya. Jadi di rumah sakit itu seringkali phishing itu semacam teknik menyerupai atau menyamakan. Jadi misalkan BPJS atau apa kita memberikan apa namanya semacam kode dan seterusnya, kode pembayaran dan seterusnya itu
Seringkali yang terjadi itu. Kemudian yang kedua itu ransomware. Ransomware itu di rumah sakit itu paling sering karena eh, banyak penelitian itu sepakat eh, perangkat di rumah sakit itu rata-rata masih menggunakan OS yang masih versi lama. Contoh di sini yang pernah saya temui itu seperti Windows XP. Windows XP, kemudian Windows 8 itu kan masih ada bug yang memungkinkan ransomware itu dia leluasa bergerak sampai menggandakan diri, kemudian mengambil data sampai apa namanya mengenkrip tadi. Semacam Windows 2003 server gitu katakanlah itu. Kemarin kan yang jadi bug di ransomware itu kan 2003 server itu. POE-nya kan gitu ya. Itu mungkin di bisa menjadi referensi bagi teman mahasiswa tadi yang sering kali terjadi itu tadi phishing, kemudian dia menjadi pintu masuknya malware, jadi menyebar. Rata-rata itu karena kelalaian atau ketidaktahuan pengguna yang bisa menimbulkan serangan tadi. Mungkin itu Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi, Ya, baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin dari peserta yang lain mungkin juga ada pertanyaan. Silakan. Saya Pak, Boleh, silakan Pak perkenalkan, Arum. nama saya Arum Cahyaningsih dari Universitas Kusuma Husada, Prodi Informatika. Pertanyaan saya, jika terjadi serangan ransomware pada rumah sakit, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh tim IT? Oke, langkah pertama yang dilakukan IT yang pertama itu memutus jaringan. Jadi mendownkan jaringan, misalkan servernya pakai Windows 2003 gitu ya, 2003 server yang kemarin lagi bom WannaCry itu ya. Langkah pertama itu diisolasi, jadi dimatikan bukan berarti terus dimatikan switch-nya atau enggak. Jadi dalam arti konteks logik virtualnya, jadi dimatikan, diisolasi, kemudian dilakukan backup. Kalau biasanya punya backup, biasanya langsung dimatikan supaya tidak menyebar. Nah, kalau sudah dimatikan atau diisolasi jaringannya, kita nyalakan mirrornya, kemudian dijalankan. Tapi sebelum mengaktifkan mirrornya atau server bantuannya, maka dipastikan dulu klien-kliennya itu dibersihkan dulu. Jadi katakanlah diisolasi nih. Jadi misalkan bagian pendaftaran kita cek dulu. Baru kalau dia clean kita sambungkan ke server dan seterusnya seterusnya. Tapi kalau belum ya tidak bisa. Tapi biasanya untuk kasus dengan insiden ini biasa secara otomatis satu rumah sakit itu didownkan dulu semua. Mungkin 1 jam 2 jam untuk perbaikan nanti mirrornya dinyalakan. Tapi dalam kasus dia nggak punya backup yang bisa otomatis update itu, maka ya mungkin harus tadi yang seperti saya sampaikan, rumah sakit ternyata melakukan backup secara manual pakai DVD yang lebih parah gitu kan. Nanti kan apalagi datanya nggak setiap detik sinkron tuh berarti kita ngambil data yang minggu lalu katakanlah, itu jadi masalah juga. Mungkin itu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari peserta lain jika ada pertanyaan. Sebelumnya, saya Pak. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftakul Nurkasana dari Universitas Kusuma Husada dari Prodi Informatika. Izin bertanya, bagaimana mahasiswa informatika dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem keamanan data kesehatan yang lebih baik? Itu Pak. Pertanyaannya luas sekali gitu. Bagaimana mahasiswa informatika dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem informasi kesehatan ya. Nah, jadi ini kembali saya tanyakan dulu. Teman mahasiswa ini dia mau jadi apa? Jadi programmer atau jadi network engineer atau menjadi security engineer kan gitu kan. Jadi harus bisa memposisikan dirinya sebagai apa. Karena kalau ketika kita mau mendevelop sistem itu tidak bisa one man show, itu tidak bisa. Jadi misalkan ada, kalau pengalaman saya ada 3 tim ya.
programmer, kemudian database engineer, yang terakhir itu security. Jadi programmer itu dia menyelesaikan modul-modul web, yang katakanlah itu kan. Database itu mensinkronkan kebutuhannya apa. Yang terakhir sebelum kita rilis dalam server production, itu kan ada server develop, itu harus di pentest dulu. Nah, kontribusinya apa? Kalau teman mahasiswa tadi Mbak yang tadi pengen jadi programmer, ya ketika ada report dari pentester bahwa ini bug, ya harus diperbaiki. Itu mungkin dari sisi teknis ya. Tapi kalau dari sisi pengguna, mungkin kontribusinya yaitu bagaimana menjaga sistem tadi aman. Jadi misalkan kalau mbaknya itu tidak ada privilege untuk masuk ke ruang server atau masuk ke komputer orang terus memasukkan flash disk, ya jangan melakukan hal itu gitu kan. Itu salah satu apa aturan atau prosedur di dalam ISO gitu. Karena seperti saya sampaikan tadi, one one device one man gitu ya. Jadi satu perangkat hanya satu pengguna gitu. Nggak bisa nanti satu perangkat dipakai rame-rame. Nah itu nggak bisa, apalagi untuk transaksi yang kritikal tadi. Mungkin itu ya Mbak ya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman peserta juga ada pertanyaan lagi, silakan. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Chandra Ningtyas. Saya dengan NIM AK23021. Saya dari program studi Administrasi Kesehatan. Izin bertanya Bapak, bagaimana efektivitas Undang-Undang ITE dalam menangani kebocoran data kesehatan di Indonesia, mengingat kasus-kasus seperti kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2023? Apakah sanksi pidana yang diatur cukup untuk mencegah pelanggaran oleh penyedia layanan kesehatan, baik swasta maupun pemerintah? Terima kasih. Nah, bagus pertanyaannya, bagus sekali. Jadi nanti saya akan memberikan jawaban dua perspektif. Yang pertama idealnya, yang kedua tuh kenyataannya gitu Pak. Kalau idealnya ketika yang saya sampaikan tadi, ketika kita bicara UU nomor 27 tahun 2022 gitu ya, perlindungan data pribadi ya. Misalkan tadi Mbaknya punya institusi atau rumah sakit gitu ya. Terus di situ udah punya pasien 1.000. Ternyata di satu waktu kena hacker itu. Jebol lah datanya didam terus dijual belikan ke apa deep web gitu ya. Terus dijual seharga sampai $1 juta. Kira-kira si si apa namanya si korban yang ada di data tadi diizinkan, dibenarkan melakukan tuntutan kepada siapa? Si rumah sakit. Jadi pemiliknya ya mbaknya tadi. Idealnya pasti si rumah sakit kena pasal, kena tadi, kena apa namanya eh, sanksi, harus membayar minimal 2% dari bruto. Jadi misalkan kalau brutonya 20 miliar, ya 2% itu berapa? Itu idealnya. Nah, kenyataannya di Indonesia itu ya. Nah, itu mohon maaf, apalagi institusi pemerintah itu. Jadi ya tadi seperti saya sampaikan, efektivitasnya kenyataannya hanya menjadi sebuah isu jargon saja, belum sampai ke praktek kenyataannya itu. Jadi saat ini ya untuk data ya kalau sudah ke blow up ya sudah dijual belikan sampai seperti apa itu, kartu kredit seperti apa itu dari sisi perspektif hukumnya ya kayak gitu. Tapi kita kembali lagi supaya itu tidak menjadi apa namanya seperti itu yang merugikan kita, maka kita sebagai user harus protektif benar gitu. Jangan sampai misalkan kita daftar apa namanya katakanlah daftar seminar harus memasukkan apa namanya NIK kemudian KTP, itu pernah itu saya nggak mau juga. Nah itu salah satu hal yang protektif juga karena di situ tidak ada jaminan data kita itu aman. Nah itu salah satunya. Jadi sudah saya sampaikan ya, ada dua perspektif, idealnya kenyataannya seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Mungkin Pak Irfan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Andi. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan dari para peserta? Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya yang bertanya ya Pak Andi. Siap. Eh, Siap. jadi untuk kan ada ISO ya Pak. Nah, di rumah sakit itu biasanya ISO berapa yang digunakan? Dan apakah jika kita mengikuti ISO itu, apakah itu bisa menjamin bahwa data di rumah sakit itu aman gitu Pak Andi? Nah, nah ini kan ISO rumah sakit kan macam-macam, Pak. Ada ISO manajemen dan kesehatan dan seterusnya ya. Kalau dulu ada TOV gitu, TUV gitu ya. Kalau yang saya bahas ini kan ISO untuk keamanan itu manajemen keamanan informasi itu kan standarnya memang ISO 27001 yang versi terbaru itu 2023. Terus pertanyaannya, apakah itu bisa menjamin keamanan? Ya seperti saya sampaikan, tidak ada sistem yang aman gitu ya. Tapi minimal di situ ada standarisasinya. Jadi untuk memproteksi, mencegah, mendeteksi itu bisa mengikuti standar operasional dari ISO tadi. Katakanlah gini, kalau kita berpedoman pada ISO 27001, ya pengalaman saya misalkan pasti ditanya, oh device ini ada berapa staf di sini, katakanlah 20. Kalau perangkatnya berapa, 5 itu nggak masuk juga. Jadi memang harus dipenuhi dulu. Misalkan 20 pegawai yang berkecimpung di dunia digital ya harus sesuai itu 20 pegawai, 20 komputer katakanlah itu. Kemudian bicara ke NOC, Network Operating Center-nya. Pasti ditanya juga, kalau mau kita dapat legasi ISO, gitu, dapat legasi ISO, misalkan pasti ditanya, ini server backup-nya ada di mana? Oh ini katakanlah di Solo, servernya ada di Mojosongo. Terus backup-nya ada di mana? Backup-nya ada di Tipes, ya nggak boleh juga minimal 50 kilometer. Nah, itu wajib juga. Misalkan ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Jakarta. Tujuannya apa? Ketika itu nanti down atau rusak, tinggal recover. Itu ada standarisasinya. Jadi tidak menjamin keamanan, tapi minimal memberikan semacam guidance, proteksi yang harus disediakan standarnya. Jadi misalkan, oh di sini ada firewall-nya, dia pakainya apa? Basuh atau mungkin pakai Snot atau apa, itu harus dituliskan. Tapi kalau misalkan, oh servernya cuma internal Pak, enggak ada firewall-nya, enggak boleh juga. Pasti nggak lolos ISO juga. Harus ada dulu. Contohnya itu Pak. Jadi setidaknya mencegah gitu ya Pak. Yes, misalnya mengurangi potensi serangan gitu kan. Ya itu. Oke, baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin jika dari peserta sudah tidak ada pertanyaan lagi, em, mungkin kita akan lanjut ke acara yang terakhir, yaitu kegiatan penutupan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya tadi ya, dan semoga kuliah pakar ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua. Dan terima kasih juga untuk Pak Andi yang telah memberikan materi pada kuliah pakar ini. Nah, sebelum kita meninggalkan ruangan Zoom, mari kita melakukan foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk para peserta yang belum mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ya kurang gue anu kurang gue Pak. Si. Itu mundur Pak, itu mundur. Dan mungkin teman-teman kita melakukan tangan seperti ini ya, mengepal
tangan kanan untuk menghafal seperti ini. Silakan mungkin Pak Aryo bisa dibantu untuk screenshot. Oke, siap. Merdeka. Layar 1, kepalkan tangan. Merdeka. Merdeka. Oke, layar 2, sebentar. Silakan aktifkan kameranya. Sebentar. Siap. Layar slide 3. Oke, Merdeka. Merdeka. slide keempat. Dan kelima. Nah, Coba. baik. Oke. Jadi terima kasih Pak Aryo dan terima kasih teman-teman peserta sudah melakukan Pak, saya foto belum isi, bersama Pak. ya. Rolling. Ya, untuk teman-teman yang belum mengisi registrasi, silakan mengisi formnya sudah ada di chat. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan selama kegiatan ini berlangsung. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi, Pak. Waalaikumsalam. Untuk Merdeka. Musik Pak Aryo. Merdeka.